Disclaimer, tayangan ini tidak disponsori oleh siapapun, tidak ada kepentingan dari pihak lain kecuali kepentingan kami sebagai fans, pemerhati, kepedulian maupun aspirasi terhadap isu yang kami angkat. Kami mandiri untuk berkarya dengan segala keterbatasan kami. Semoga bermanfaat. Halo Indonesia, halo Nusantara. Selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, usia matang untuk melaju menjadi negeri yang maju. Kami rakyat kecil hanya bisa memberikan kado kecil tentang pandangan kami untuk negeri kami tercinta. Di masa Indonesia bersatu dan berjuang untuk merdeka, tidak semua orang Indonesia ikut berjuang. Ada sebagian yang ikut pada penjajah, yang rela menjadi algojo bangsanya sendiri. Ada yang menebar fitnah, menebar bohong dan intimidasi, dan berbagai kegiatan untuk memecah belah perjuangan Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, mereka dipersatukan oleh sesepuh kita, untuk mengisi kemerdekaan dan membangun Indonesia, dengan menurunkan anak cucu cicit masing-masing dan membawa genetika masing-masing. Apakah gejala itu ada saat ini? Saat Indonesia ingin melaju, ingin merdeka dari penjajahan baru di tingkat pergaulan dunia. Katanya, mereka yang tidak ikut dalam perjuangan Indonesia untuk merdeka bukanlah berkhianat, tapi pilihan hidup. Dan katanya itu bagian dari demokrasi. Indonesia punya salah satu sumber keuangan yang mumpuni, yaitu uang potensi karbon yang bernilai 8.000 triliun rupiah per tahun. Namun, potensi uang tersebut sulit dan sangat sulit untuk ditagih dan ditarik ke Indonesia. Walaupun potensi uang tersebut sudah dibahas dan disepakati oleh negara-negara penghasil emisi gas buang yang membuat bumi pengap, kesepakatan tersebut sudah dibahas di berbagai pertemuan, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral, dan terakhir, kesepakatan disepakati di G20 Bali Indonesia. Karena pertemuan G20 Bali itulah, maka pemerintah Indonesia mengumumkan berapa luas hutan Indonesia yang tersisa, dan apa rencana strategis Indonesia dalam mengelola hutan serta mengembalikan luas hutan Indonesia yang telah digunduli oleh para pembalak hutan. Contoh restorasi hutan telah dilakukan Indonesia di berbagai tempat. Sebagai modeling dalam upaya restorasi hutan dan lingkungan, kegiatan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengundang banyak pihak dari negara-negara sahabat, ada yang mengundang para duta besar negara sahabat, dan ada yang melibatkan para pemimpin dunia. Seperti di saat event G20, Luhut Binsar Panjaitan merilis luas hutan yang tersisa di Indonesia seluas 125 juta hektar, dengan nilai ekonomi sebanyak 8.000 triliun per tahunnya. Nilai ekonomi karbon tersebut diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, lalu bergeraklah juru tagih Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia, menagih janjinya pada negara-negara maju untuk mulai membayar janjinya. Sayangnya, tagihan itu sulit, begitu keluhan Sri Mulyani. Alasan apa yang membuat negara-negara maju ogah melunasi janjinya, tidak disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Setelah Sri Mulyani gencar menagih uang karbon ke dunia, Uni Eropa menerbitkan kebijakan baru, yang membuat Indonesia harus duduk kembali bersama Uni Eropa untuk membahas EU SEPA. Karena Uni Eropa mengeluarkan kebijakan tentang larangan bagi produk Indonesia yang ditanam di lahan bekas hutan hasil penggundulan, adapun produk tersebut adalah komoditi sawit, coklat dan kopi, yang membuat para petaninya menjerit menangis. 7 triliun kerugian petani sawit Indonesia akibat embargo Uni Eropa. Sayangnya, sebagian kecil dari kita, bukannya membantu Indonesia, membantu para petani Indonesia, dengan cara menagih janji ke negara-negara penghasil emisi gas buang yang membuat bumi pengap. Orang-orang tersebut malah menyerang balik bangsanya sendiri, dengan menggaungkan dosa-dosa Indonesia tentang deforestasi, sebagai dosa abadi yang notabene, deforestasi itu sudah kadaluarsa, dan terjadi 10 tahun yang lalu. Tapi, produk emisi gas buang yang dihasilkan oleh para pendosa dunia, masih berlangsung hingga hari ini. 80% ekonomi dunia dan 70% peredarannya, dikuasai negara-negara maju. Dari kegiatan tersebut, sebagian besar menggunakan sumber energi fosil yang membuat bumi pengap dan suhu bumi terus meningkat. Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, seriuskah kita untuk menagih uang ekonomi karbon yang potensinya sekitar 8.000 triliun per tahun, atau kita abaikan isu uang karbon yang indah, dengan gaya Presiden Brasil, yang berteriak, "This is my forest." Mungkin dia kesal dengan janji palsu para pendosa dunia,
yang memainkan janji-janji mereka, duit karbon sebesar 8.000 triliun rupiah bisa untuk apa saja, yang pasti, dana karbon tersebut akan digunakan untuk menjaga kelestarian hutan yang tersisa. Seluas 125 juta hektar, dengan membangun tapal batas yang definitif, terutama untuk hutan konservasi. Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang punya integritas yang tinggi dalam mengelola hutan Indonesia, serta didukung oleh kebijakan yang tegas, yaitu bagi pelanggaran bidang kehutanan dan lingkungan, hukuman mati. Dengan alasan, rusaknya hutan dan lingkungan, akan merusak tatanan kehidupan yang dapat membunuh jutaan umat manusia, melakukan restorasi hutan dataran rendah dan hutan mangrove di daerah-daerah kritis dan daerah lahan kosong yang entah siapa pemilikinya, yang harus segera diambil dan dijadikan hutan, membangun industri ramah lingkungan, bukan sekedar industri yang memanfaatkan sumber energi terbarukan atau energi baru. Tapi industri tersebut tidak mencemari lingkungan, mulai dari hulu ke hilir, hingga tanggung jawab purna jual. Membangun dan mengembangkan industri pangan ramah lingkungan, organic farming. Yang tidak mencemari lingkungan, mulai dari hulu ke hilir hingga purna jual, membangun industri listrik berbasis energi baru, nuklir, misalkan di Kalimantan, yang mempunyai sumber energi thorium, sumber energi baru yang dinilai lebih aman dan berbiaya rendah. Dapat bekerja sama dengan Jepang. Energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan semua industri, transportasi dan pembangunan di Kalimantan, yang selanjutnya dapat dikembangkan ke Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Karena energi nuklir, sumber energi yang stabil, dan bahan baku di Indonesia mencukupi untuk jangka panjang. Menjawab Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, salah satu fokusnya adalah, fokus yang tadinya pengobatan menjadi pencegahan. Fokus ini harus didukung oleh kualitas lingkungan yang baik untuk melahirkan kualitas hidup yang lebih baik. Membangun sekolah-sekolah bidang kesehatan, untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan, yang tersebar di berbagai daerah. Dengan biaya rendah dan bila mampu, semua peserta didik yang sekolah di sana gratis. Membangun dan menyebarkan secara merata, membangun sekolah sesuai dengan zonasi sekolah dan sebaran penduduk, dan membangun ekosistem berpikir yang baik, apapun kurikulumnya, outputnya ekosistem berpikir yang baik. Membuka kesempatan bekerja dan berkarya di dalam negeri, tanpa harus menjadi buruh migran yang sering memilukan, yang terhina, yang pulang tanpa daksa, bahkan pulang hanya jasad beku yang sudah ancur-ancuran. Menjawab, cita-cita pendahulu kita, merdeka untuk bangsa Indonesia, merdeka, bukan hasil pemberian, tapi kemerdekaan yang mereka bayar tunai dengan darah dan nyawa, dan penderitaan yang panjang. Bila hal ini dapat terwujud, maka Indonesia dapat menyumbangkan dua hal besar pada lingkungan global, dalam upaya menyelamatkan bumi, yaitu hutan Indonesia yang sangat dibutuhkan dunia, yang luasnya semakin bertambah, dan budaya ramah lingkungan, yang ikut mengurangi emisi gas buang dari aktivitas bangsa Indonesia. Penyelamatan bumi, dengan gaya barat, gaya kolonial, tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Cara menyelamatkan bumi adalah tanggung jawab bersama, siapa berperan apa. Hingga pembangunan berkelanjutan dapat tercipta, seperti saran Jokowi, kita setara. Mungkin, Indonesia harus membuat rencana strategis yang masuk akal, sebagai alat untuk dialog dengan negara-negara pendosa lingkungan, pemerintah, parlemen, para ahli dan aktivis lingkungan, duduk bersama, diskursus untuk mendapatkan gagasan jitu, sebagai bahan untuk membangun perencanaan dan kegiatan strategis. Bumi tidak membutuhkan kehebatan manusia untuk menyelamatkannya, bumi mempunyai tingkat kecerdasannya tersendiri, dengan caranya dia dapat memulihkan tubuhnya untuk kembali sempurna. Bumi bisa melakukan bencana besar yang ditakuti manusia, yaitu kiamat dalam skala sederhana. Bukan kiamat akhir zaman, dengan bencana besar, akan membuat sebagian besar penduduk bumi akan mati, dengan berkurangnya populasi manusia, maka beban bumi akan menjadi ringan kembali, bumi akan mengembalikan luas hutan yang dia butuhkan, akan menyediakan sumber pangan yang berlimpah, dan sumber-sumber potensial yang dibutuhkan manusia, dengan cara menghilangkan sebagian besar manusia yang tidak pernah mensyukuri pemberian bumi. Bila kita lihat sejarah bumi, maka kita bisa lihat berapa kali bumi melakukan perbaikan dirinya dengan tingkat kecerdasannya, dan bila kita cermati kisah Nabi Nuh alaihi salam, mungkin saat itu, bumi murka atas ulah manusia. Dan yang selamat adalah manusia yang ada dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam.
Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, bumi akan lakukan bencana besar untuk manusia. Bencana seperti yang pernah terjadi, dan bumi akan lakukan itu berulang kali, hingga akhir zaman nanti. Mungkin kiamat yang sesungguhnya masih lama, karena usia bumi saat ini masih sangat muda, dia sakit karena ulah manusia yang serakah. Bila kita tidak serakah, tidak ada manusia yang kelaparan, dan tidak ada bangsa yang sangat miskin. Miskin dan kaya adalah ekosistem alam, yang keduanya harus ada, karena miskin dan kaya pada dasarnya saling melengkapi. Tapi bila si miskin dieksploitasi oleh si kaya, untuk menambah kekayaannya, inilah bencana. Bumi hanya satu, planet yang paling ideal untuk kehidupan manusia, bumi untuk tempat tinggal bersama, rumah besar untuk semua umat manusia. Bumi beserta isinya, mampu mensejahterakan umat manusia, hingga akhir zaman, tapi bumi tidak mampu memenuhi keserakahan seorang manusia. Kata Mahatma Gandhi, Indonesia butuh pemimpin, bukan sekedar ingin melanjutkan program kerja Jokowi, bukan sekedar ingin perubahan bergaya Power Ranger yang disampaikan dengan cengengesan, tapi Indonesia ingin pemimpin yang mampu melakukan perubahan mendasar, yaitu merubah cara berpikir, cara pandang yang menghasilkan cara bersikap yang baik. Semoga konten kecil ini bermanfaat bagi Indonesia, negeri yang sedang melaju untuk maju. Dirgahayu Indonesia, Dirgahayu Ibu Pertiwi, 17 Agustus 2023.